Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah pembelajaran PKN MISDA yang diampu oleh Ibu Firda Aulia Izzati MPD. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi pengembangan konsep nilai, moral, dan norma dalam PPKN. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Siti Mundiah dengan NIM 2319068, ada Faikoh Maila Fasya 2319069, ada saya Ratnasari dengan NIM 2319071, dan yang terakhir ada Kiki Nabila Nahdah dengan NIM 2319072. Baik, yang selanjutnya materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Siti Mundiah. Materi yang pertama yaitu pengertian konsep nilai. Konsep nilai merupakan pola perhatian dalam hidup, baik secara individu maupun secara kelompok. Nilai merupakan pendukung-pendukung dasar, sikap, atau merupakan disposisi yang dapat mengarah kepada perbuatan. Nilai sangat berkaitan dengan apa yang diinginkan dan apa yang dipilih. Nilai merupakan pola perhatian dalam hidup, baik secara individu maupun secara berkelompok. Materi yang selanjutnya yaitu fungsi nilai. Fungsi nilai dibagi menjadi 6. Yang pertama, nilai berfungsi sebagai standar, yaitu standar yang menunjukkan tingkah laku dari berbagai cara. Yang kedua, nilai berfungsi sebagai rencana umum. Disebutkan di atas bahwa nilai dapat membantu proses rasionalisasi yang berperan dalam mekanisme pertahanan diri. Yang ketiga, nilai berfungsi motivasional. Nilai instrumental merupakan motivasi karena mode tingkah laku yang diidealisasikan akibat dari nilai seseorang maupun instrumen untuk mencapai tujuan akhir. Yang nomor 4, nilai berfungsi penyesuaian. Isi nilai tentu diarahkan secara langsung kepada cara bertingkah laku serta tujuan akhir yang berorientasi kepada penyesuaian. Yang kelima, nilai berfungsi ego-defensive. Fungsi pengetahuan berarti dalam fungsi ini nilai sama halnya dengan sikap yang berfungsi ego-defensive dalam melayani kebutuhan, perasaan, perbuatan yang secara pribadi dan sosial tidak dapat diterima. Yang F, nilai berfungsi sebagai pengetahuan atau aktualisasi diri. Nilai instrumental dan terminal tertentu secara eksplisit atau implisit melibatkan fungsi aktualisasi diri. Materi yang selanjutnya yaitu konsep nilai atau sifat nilai dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu nilai mempunyai sifat tahan lama. Artinya nilai dibentuk dalam individu, proses dan lamanya sama dengan terbentuknya pribadi, sama pula dengan terbentuknya sikap. Yang kedua, nilai sebagai keyakinan. Nilai yang diinternalisasikan sebagai hasil pengalaman-pengalaman kultural, sosial, dan personal merupakan psikologis, akan merupakan penentu segala jenis tingkah laku, sosial, ideologi, evaluasi, dan penilaian moral. Yang C, nilai sebagai alat dan tujuan akhir. Nilai dapat sebagai variabel tergantung, dapat juga sebagai variabel bebas. Yang D, nilai bersifat eksplisit dan implisit. Nilai merupakan induksi dari pengalaman-pengalaman nilai budaya dan pribadi dan merasap dan mendalam. E, nilai sebagai suatu konsepsi tentang sesuatu yang disukai secara individual dan sosial. Penilaian cara bertingkah laku dan penentuan tujuan akhir pada seseorang adalah cara dan tujuan yang dikehendaki oleh yang disukai. Materi selanjutnya yaitu konsep moral. Pengertian konsep moral. Moral berasal dari kata mos atau mores yang artinya kesusilaan, tabiat, kelakuan. Moral adalah ajaran tentang hal yang baik dan buruk yang menyangkut tingkah laku dan perbuatan manusia. Macam-macam moral. Macam-macam moral ada 4. Yang pertama, moral ketuhanan. Moral ini berhubungan dengan tingkat religius atau keagamaan seseorang berdasarkan pada ajaran agama tertentu serta pengaruhnya pada diri seseorang. Moral ketuhanan diwujudkan dalam caranya menghargai sesama manusia, hidup rukun dengan orang lain yang memiliki agama yang berbeda pula. Yang kedua, moral ideologi dan filsafat.
Moral, ideologi, dan filsafat merupakan segala hal yang berhubungan dengan loyalitas pada cita-cita bangsa dan negara serta semangat kebangsaan yang dimilikinya. Perwujudan moral, ideologi, dan filsafat adalah menjunjung tinggi dasar negara Pancasila serta menolak ideologi asing yang ingin merubah negara Indonesia. Yang ketiga, moral, etika, dan kesusilaan. Moral, etika, dan kesusilaan merupakan segala hal yang berkaitan dengan kesusilaan dan etika yang dijunjung suatu bangsa, masyarakat, serta negara baik secara tradisi maupun budaya. Moral ini diwujudkan ketika seseorang menghargai orang lain yang memiliki perbedaan pendapat. Kemudian yang terakhir, moral, disiplin, dan hukum. Moral, disiplin, dan hukum merupakan semua hal yang berkaitan dengan kode etik dan profesionalitas serta hukum yang berlaku di tengah suatu masyarakat atau negara. Perwujudan moral ini adalah dengan melakukan aktivitas sesuai aturan yang berlaku serta menggunakan perlengkapan sesuai dengan hukum lalu lintas ketika berkendara. Kemudian, contoh sederhana penerapan nilai moral di masyarakat. Yang pertama, berjalan dengan menunduk saat melewati orang yang lebih tua. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mencegah korupsi. Yang keempat, semangat kebangsaan. Dan yang kelima, kerja keras. Konsep norma hukum. Pengertian norma hukum. Kata norma dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat suatu atau sebagian warga masyarakat. Aturan yang baku, ukuran untuk menentukan sesuatu. Dilihat dari segi tujuannya, maka norma hukum bertujuan kepada cita kedamaian hidup antar pribadi, keadaan damai terkait dimensi lahiriah dan batiniah yang menghasilkan keseimbangan antara ketertiban dan ketentraman. Kemudian, hubungan nilai moral dan norma hukum. Hukum dan moral memang mempunyai kaitan erat, tetapi hukum tidak sama dengan moralitas. Hukum mengikat semua orang sebagai warga negara, tetapi moralitas hanya mengikat orang sebagai individu. Hubungan nilai moral dan norma hukum. Yang pertama, moral sebagai landasan tujuan hukum. Dalam banyak literatur dikemukakan bahwa tujuan hukum atau cita-cita hukum tidak lain daripada keadilan. Artinya bahwa tujuan dari hukum itu berfungsi untuk menegakkan sebuah keadilan. Yang kedua, hukum bersatu dengan moral. Menurut Profesor Dr. Hazarain dalam buku Demokrasi Pancasila, menyatakan bahwa hukum tanpa moral adalah kezaliman. Moral tanpa hukum adalah anarki dan utopia yang menjurus kepada peri kebinatangan. Selanjutnya, moral dan norma hukum dalam perundang-undangan. Istilah perundang-undangan. Istilah perundang-undangan dan peraturan perundang-undangan berasal dari kata undang-undang yang merujuk kepada jenis atau bentuk peraturan yang dibuat oleh negara. Nilai moral dalam perundang-undangan. Perundang-undangan di Indonesia, dasar filsafat negara Indonesia yaitu Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, nilai-nilai dalam Pancasila merupakan jati dirinya. Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum, serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak bangsa Indonesia, yaitu cita-cita mengenai kemerdekaan individu, kemerdekaan bangsa, peri kemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional, dan cita-cita moral tentang kehidupan masyarakat serta keagamaan sebagai pengejawantahan budi nurani manusia. Nilai moral dalam perundang-undangan. Perwujudan Pancasila dalam sistem hukum nasional akan tercipta hukum nasional yang berkarakteristik sebagai berikut. Pertama, bernuansa nilai-nilai moral religius yang beradab, bukan hanya berdasarkan hukum agama dari suatu agama tertentu. Kedua, menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, mengakomodasi rasa keadilan seluruh rakyat Indonesia.
Yang keempat, adanya partisipasi dari seluruh rakyat Indonesia dalam penyusunannya. Yang kelima, konsep keadilan yang digunakan bukan hanya berlingkup individu, melainkan juga keadilan sosial untuk kesejahteraan bersama. Moral dan norma hukum dalam perundang-undangan. Dalam sistem norma hukum negara Republik Indonesia, norma-norma hukum yang berlaku berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang sekaligus berkelompok, di mana suatu norma itu berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan sumber hukum bagi pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Moral dan norma hukum dalam perundang-undangan. Contoh kasus norma hukum. Yang pertama, norma hukum dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, siswa diwajibkan hadir paling lambat 10 menit sebelum bel berbunyi. Yang kedua, siswa wajib mengenakan seragam secara rapi dan atribut yang lengkap. Yang terakhir, siswa laki-laki memiliki panjang rambut tidak lebih dari kerah seragam. Yang kedua, kasus hukum dalam masyarakat. Tamu yang menginap 1 kali 24 jam harus lapor kepada ketua RT. Warga baru harap melaporkan diri kepada ketua RT dan ketua RW. Setelah warga harus mengirimkan perwakilannya berupa laki-laki di atas 17 tahun untuk terlibat dalam sistem keamanan lingkungan atau Siskamling. Yang ketiga, contoh kasus norma hukum dalam lingkungan negara. Dalam lingkungan negara, pemerintah memiliki aturan yang lebih tinggi dan berlaku secara sama di semua daerah di Indonesia, yaitu contohnya wajib memakai helm dan memiliki SIM serta STNK saat mengendarai kendaraan bermotor. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur yang kurang teratur dan kata yang kurang tertata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.